Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walaupun lewat dunia maya. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat alarm anti masakan gosong. Saya terima kasih bagi Anda yang sudah berkenan untuk mengunjungi channel saya ini. Ya, jadi kenapa saya menyampaikan unggahan ini? Ya, karena beberapa hari yang lalu pengalaman saya memang seringkali istri maupun saya sendiri itu ya memasak kemudian lupa. Ya maklum orang tua ya. Lupa bahwa kompor itu masih aktif. Sehingga masakan yang sebetulnya itu kita tunggu, kita mungkin kalau sayur itu ya bisa untuk makan berikutnya itu ternyata kita lupa sehingga sampai gosong dan tidak efisien ya. Tidak efisien dari segi apa? Ya, masakannya tidak bisa digunakan dan gasnya itu juga menjadi lebih boros ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Ya ini untuk menghindari bahaya ya dan mengurangi inefisiensi. Kok menghindari bahaya? Ya karena kalau kita lupa menyalakan kompor bisa terjadi kebakaran. Itu memungkinkan. Kemudian juga apa? Ya alat yang kita gunakan menjadi gosong dan rusak kan itu. Ya kemudian juga menjadi inefisien karena ya gasnya juga menjadi lebih banyak. Ya kemudian kita juga nanti harus memasak masakan yang lain dan begitu. Jadi ini mengurangi risiko maupun inefisiensi. Kemudian bahannya, ya, bahan yang disiapkan yang pertama itu radio, ya radio bisa radio yang bagus, bisa yang mungkin sudah tua begitu, sudah tidak digunakan karena kan ada radio yang model dulu gelombang yang lama ya AV ya kemudian ya AM ya gelombang AM itu tidak digunakan. Nah ini kita bisa gunakan sepanjang memang dicoba itu masih ada suara atau ada sinyal yang bisa ditangkap. Kemudian apa kabel ya di samping radio ya radio ini radio bodol begitu juga kemudian kabel ya kabel digunakan kabel kabel ya tidak usah kabel yang terlalu bagus, kabel yang kecil juga nggak apa-apa asal mencukupi. Kemudian yang lain adalah saklar ya saklar ya, saklar ini untuk memutuskan arus ya. Kemudian juga sedotan ya ini bahan ya sedotan. Sedotan ini untuk apa? Ya ini bekas sedotan, tidak harus baru, bekas sedotan untuk menyambung kabel daripada hanya mengandalkan isolasi. Ini biasanya kabel saya masukkan di sedotan ini sehingga nanti bisa lebih aman ya, tidak terjadi korslet. Kalau toh mau ditambah bisa juga yaitu ini ya. Ini namanya tali ya, tali dari masker. Nah, ini kalau saya masker-masker yang seperti ini jangan dibuang, tetapi biasanya kemudian saya ambil ya, saya kumpulkan maskernya yang sudah tidak terpakai itu. Untuk apa? Untuk saya ambil benangnya. Ya, saya ambil benangnya. Seperti ini ya. Ini kan masih ada ya. Ini sudah agak kotor. Kemudian akan saya ambil seperti ini. Nah, ini benang-benang ini cukup bagus ya untuk tali ya. Jadi jangan dibuang. Kalau ini dibuang nggak apa-apa, tapi talinya ini masih bisa dimanfaatkan. Ini lebih tahan daripada karet gelang misalkan ya. Ini saya senang ya. Senang menggunakan tali seperti ini karena kencang dan ini tahan lama ya. Kemudian alat ya, alat itu yang kita siapkan antara lain adalah gunting ya. Siapkan gunting ya, gunting gunting yang cukup tajam ya, gunting. Kemudian apa? Dray ya, dray. Syukur dray yang ada tes pennya begini, ini dray seperti ini bisa ini ada apa dari kembangnya katakan begitu dan ini ada yang ini dari T dan kemudian ini dari yang hanya satu apa satu
satu pisau ya, seperti ini yang agak kecil. Untuk apa ya? Nanti untuk membuka tutup ini nanti apa ini mur yang ada di dalam saklar ini ya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan lakban ya. Ini bahannya ya, ini ada alat ini lakban ini atau isolasi ya, isolatif, yaitu untuk nanti ketika kita menyambung kabel, nah itu kita gunakan lakban seperti ini ya, kita gunakan bisa seperti ini atau isolasi, silahkan ya. Jadi prinsipnya apa? Prinsip kerja dari alat ini adalah ketika kita menyalakan kompor, maka nanti kita on-kan saklarnya. Saklar ini untuk apa? Yaitu untuk membunyikan radio ya, untuk membunyikan radio yang sudah kita rangkai. Dan ini bunyi radio itu adalah sebagai pengingat bahwa kompor sedang aktif ya, sehingga kita tidak kelupaan lagi tentang kondisi kompor kita yang masih on, katakan begitu ya. Jadi ini prinsip kerjanya, saya ulangi, ketika menyalakan kompor maka on-kan saklar untuk membunyikan radio. Dari bunyi radio ini sebagai pengingat bahwa kompor sedang aktif ya, bahwa kompor sedang aktif. Terus bagaimana cara membuat rangkaian ini? Ya, oke. Ini saya akan tunjukkan step by step ya. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti dengan sebaik-baiknya ya. Oke, silahkan mengikuti cara membuatnya. Saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat alarm anti gosong ya. Maksudnya apa? Biasanya kita itu kalau menanak nasi, merebus air, atau bahasa Jawanya itu ngangejangan ya, menghangatkan sayur, itu kadang-kadang lupa, apalagi kalau sedikit kita wah ini enak, eman-eman begitu ya, kemudian kita nyalakan kompor, kemudian kita lupa gosong, dan bahkan fatal itu kalau terjadi kebakaran. Oleh karena itu saya akan menyampaikan bagaimana caranya membuat alarm anti gosong. Saya memakai ini ya, radio yang sudah jadul ya, radio yang sudah jadul. Ini radionya ya, mungkin kelihatan atau tidak, ini radionya. Nah, ini radio sudah jadul. Kemudian saya hubungkan ke sini ya. Ini saya punya kompor dan ini ada ya saklarnya ya, ada saklarnya. Ini saklar ini adalah fungsinya untuk apa? Untuk nanti kalau kita sudah menyalakan kompor itu seperti ini, kemudian ini nanti akan kita nyalakan ya, sehingga ini ada aliran ke sini ya, kemudian ini sampai ke radio ya, ke radio tadi, dan kalau saklarnya dinyalakan dia akan berbunyi ya. Ini saya coba, saya akan membuat ini ya, jamu ya, jamu ini yang terdiri dari ada bunga telang dan sebagainya. Kadang-kadang saya lupa, ini sampai gosong ini mancingnya ya. Oleh karena itu ini setelah ini kita nyalakan, nah ini kita nyalakan seperti ini ya, nggak usah terlalu besar mungkin. Setelah cukup apinya, kemudian ini kita nyalakan. Ini kan tidak ada suara radio, ini sekarang kita nyalakan dengan saklar seperti ini ya. Nah, kemudian ada suara radio. Jadi lewat kesempatan ini saya juga akan mendemokan bagaimana cara ya membuatnya step by step seperti tadi saya katakan, dan ini saya mendemokan ketika rangkaian itu sudah jadi dan sudah saya pasang ya. Jadi ini menggunakan pola terbalik, artinya terbalik itu saya membuat rangkaian yang
jadi kemudian nanti bagaimana cara membuatnya itu di belakangnya ya. Jadi ini kita lihat radio sudah saya pasang di situ ya, karena nanti radio yang saya punya itu masih rusak ternyata ya, itu saya harus memperbaiki. Dan nanti sebagai tips bagaimana untuk bisa memperbaiki dan men-search radio yang tadinya tidak digunakan kemudian bisa bermanfaat ya, nanti akan saya tunjukkan ya. Dan ini caranya, prinsip kerjanya. Kalau kita menyalakan kompor, kemudian kita nyalakan kompor, kita on kan saklarnya, kemudian ini radio otomatis akan berbunyi. Dan ini yang saya gunakan, ini menggunakan baterai ya. Jadi tujuannya untuk apa? Tidak saya hubungkan dengan listrik. Tujuannya adalah biar nanti kalau listrik mati kita kan tetap masak. Jadi radio itu masih tetap bisa berbunyi dan kita bisa memfungsikan radio tersebut ya, sehingga tidak kerepotan ataupun tidak khawatir lagi ketika kita itu memasak. Tapi kalau menggunakan listrik, kalau listrik mati pun juga nanti itu tidak bisa berfungsi. Nah, maka nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Ini saya mendemokan ya bahwa radionya sudah hidup. Oke, mari kita lihat ini bahwa radio saya kan saya tadi katakan rusak. Saya beli itu tahun 92-an ya. Harganya 40.000 itu saya tulis di situ. Harganya sekitar 40.000 pada tahun 92 ya. Dan ini saya tunjukkan ini nggak bisa bunyi sama sekali. Maka saya coba cari dengan jalan ya, ini saya tunjukkan. Saya pasang baterai, sebetulnya baterainya itu baterai yang besar itu ya, baterai batang besar, tapi karena saya punyanya yang kecil maka saya akali, saya gunakan dengan saya ganjel begitu ya, dengan mata uang ya. Kemudian saya cek apakah ada aliran atau tidak. Ini saya coba menghubungkan satu kutub dengan yang lainnya. Ini saya coba satu baterai dulu ya, saya pasang di kutub negatifnya sama kutub positifnya. Cara mengeceknya bagaimana? Tinggal dipasangkan kabel di situ, kemudian akan kabel ujung lainnya itu akan saya cobakan dengan loudspeaker ya. Kalau itu nanti berbunyi krek-krek gitu, berarti itu sudah berfungsi dan ada hubungannya. Langkah ini juga untuk mengecek apakah baterai kita itu masih ada arusnya atau tidak ya. Nanti sudah dipasang ternyata tidak ada arusnya kan percuma ya, sehingga kita perlu ngecek juga ini baterainya sekaligus apakah rangkaian, karena ini saya sumbat gitu ya, kayak saya ganjel dengan uang, dan uangnya itu yang saya punya tidak 500 semua. Jadi ada yang 100 saja, yang 200, jadi bertingkat-tingkat ya. Memang lebih bagus itu kalau sama semua akan lebih mudah. Nah, ini saya agak kesulitan juga untuk memasang baterai itu ya, karena seringkali kemudian jepat saja. Ini akan saya coba cobakan di loudspeaker apakah kira-kira ada arusnya atau tidak ya. Kalau tidak ada arusnya berarti memang tumpukan itu rangkaiannya belum bagus, katakan untuk menyusun baterainya belum bagus. Ini saya coba ya, ternyata belum ada arus sama sekali yang lewat ya, karena kalau ada arus mesti akan berbunyi dengan asumsi kabelnya itu tidak putus di tengah ya. Kadang-kadang juga kita sudah mencoba ternyata kabelnya putus di tengah. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jangan sampai terjadi itu seperti itu, maka kabel yang kita gunakan kita cek dulu juga apakah fungsinya bagus atau tidak. Caranya bagaimana?
Ya ambil baterai yang lepas gitu ya, yang tidak di situ, tempelkan ujung-ujungnya itu di masing-masing di kutub positif dan negatif. Kemudian kita cobakan di loudspeaker kalau ada crack-crack begitu ya, ada suara ses atau crack, itu berarti kabel itu masih masih bagus ya, kabelnya masih bagus. Ya biasanya kalau ohmnya kecil begitu ya, kalau baterainya walaupun arusnya itu tidak penuh, misalkan baterainya itu baterai bekas, itu pun akan berbunyi ya. Jadi kalau kok tidak ada bunyi sama sekali, berarti patut diduga bahwa yang rusak itu adalah kabelnya. Nah, ini saya mencoba menggunakan kabel cadangan ya. Saya gunakan kabel cadangan. Barangkali kabelnya ada yang tidak betul, maka saya gunakan kabel cadangan yang lebih bagus. Kabel yang bagus itu bagaimana? Syukur kalau bisa itu hanya satu tembaga yang ada di dalam kabel itu bagus, lebih bagus ya. Satu tembaga, contohnya kabel telepon zaman dulu. Kabel telepon zaman dulu itu isinya tembaga ya, satu, nah itu bagus ya, bagus. Karena kabel yang sekarang yang dililit dengan plastik itu kadang-kadang ada ya, tidak semua ya. Ada yang kalau kena panas atau dingin itu dia kemudian menjadi bubuk dan kelihatannya itu masih bagus ya dari luar, tetapi sebetulnya itu sudah putus di tengah. Ini saya coba yang serabutnya lebih banyak ya, dengan asumsi kalau serabutnya banyak dan kabelnya besar, itu biasanya lebih tahan lama dan lebih bagus ya. Nah, cirinya kabel yang walaupun besar, serabutnya banyak, tapi sudah tidak bisa digunakan apa? Ketika kita potong seperti itu, biasanya akan rantas gitu ya, bahasa Jawanya itu rantas. Ya, rantas itu kemudian akan mudah terpotong. Ya. Ini saya coba, kalau kabelnya masih bagus ya, maka ini rangkaian ini akan saya cobakan dengan kabel alat bantu ini, yang mudah-mudahan ada hasilnya gitu. Nah, karena kita harus ngecek ya satu persatu. Ini saya silangkan ya, karena radio itu kadang-kadang mati, itu mungkin sepele. Pernah dulu saya menemui kasus ada orang yang minta tolong, ini kok sudah saya pasang baterai baru kok tidak bisa bunyi. Nah, padahal di atas baterai itu kalau zaman dulu ada isolatornya. Nah, itu belum dipotong sehingga ya nggak bisa bunyi karena nggak bisa connect kan begitu. Nah, oleh karena itu harapan saya Anda juga teliti begitu ya, teliti ya. Jadi ini saya coba baterainya, saya yakinkan baterai itu baru ya, saya baru beli ya, yang batang kecil ini baru beli, jadi baterainya oke ya. Sekarang tinggal rangkaiannya, apakah satu dengan yang lain itu terhubung atau tidak. Baterainya baru tapi tidak terhubung rangkaiannya, itu juga percuma, tidak akan ada arus dan radionya tidak akan bisa bunyi ya. Maka ini saya cek ya, saya cek barangkali rangkaian antara satu baterai dengan yang lain itu mungkin ada masalah ya. Apakah bisa terjadi seperti itu tuh? Ya bisa saja. Nah, ini saya cek satu-satu sudah mulai bunyi, ada crack-crack, itu berarti sudah ada koneksi. Ya, satu-satu harus saya teliti. Baru nanti dua saya hubungkan. Rencana saya begitu. Ya, ini saya coba dengan kabel bantuan begitu, dan ini berhasil berbunyi. Ini baru satu baterai. Yang lain bagaimana coba? Nah, ternyata yang satu belum bunyi. Nah, belum bunyi ini bisa saja karena kabelnya belum connect, atau rangkaian rangkaian di itu baterainya itu tidak erat ya, karena saya menggunakan uang receh katakan begitu yang beraneka macam, jadi gampang sekali dia itu jepat, bahasa Jawanya begitu ya. Ya, mudah sekali untuk biar dan kemudian
dia akan lepas dari rangkaiannya. Nah, ini saya coba. Nah, saya memang harus sabar begitu ya, karena ini memanfaatkan barang-barang bekas yang sudah lama sekali tidak terpakai. Saya beli tahun 92 itu, radio itu berarti sana sekarang sudah berapa? 30 tahun. Saya beli 30 tahun yang lalu 40.000. Ya, alhamdulillah masih masih dapat dikatakan sekarang itu masih bisa saya gunakan. Ya, tidak saya buang. Saya biasanya dengan alat-alat elektronik seperti ini saya open ya. Suatu ketika kalau saya ada waktu, biasanya saya coba-coba, barangkali masih bisa diperbaiki, kan ada manfaatnya. Nah, ini terbukti. Dulu mau dibuang sama istri, tapi saya bilang jangan dululah, biar itu untuk koleksi. Sudah rusak kok untuk koleksi. Ya nanti kalau ada waktu akan saya cek, saya perbaiki. Ini alhamdulillah saya mencoba itu, cek ini, ya ini sudah bunyi, yang satu juga sudah bunyi. Nah, ini tinggal tinggal nanti rangkaian dua baterai ini apakah bisa terhubung atau tidak ya. Ya, kalau kalau toh tidak bisa terhubung, ya sudah, berarti saya akan mengganti radio yang lain. Saya masih punya ada cadangan radio yang lain. Ini juga radio yang cukup lama. Ini dulu saya beli ini kalau nggak keliru 25.000 dulu. Ya sayang ini terbakar. Ini memang suatu ketika saya juga pengen memperbaiki. Ya, ini dulu harganya 6.500, ini 6.500. Saya beli tanggal 4 bulan 7 tahun 99, barusan Krismon, 6.500 ya. Ini barangnya masih seperti ini. Ya biasanya kalau beli saya tulis seperti ini untuk kenang-kenangan ya. Ya tingkat inflasinya sejauh mana. Nah, ini kemudian kalau saya pernah cek, ini saya tulisi, biasanya dicek tanggal berapa. Ini saya tulisi rusak. Ya begitu ya, rusak. Tanggal berapa saya ngecek. Ya ini masalahnya apa? Korslet tanggal 2016 dulu nih korsletnya. Ya, maka tidak saya buang memang untuk koleksi, karena kalau radio korslet toh speakernya masih bisa digunakan juga kan begitu ya. Jadi tidak perlu dibuang. Nah, ini mereknya apa ini? Mereknya Amplitudo Modulator AM, ini radio AM ya. Masih bagus sebetulnya penggerak-penggeraknya, cuman ini mungkin transistornya kena. Dulu teman saya ketika saya bertugas di TIC ya, karena dulu saya di pariwisata, saya tugas di TIC ya. TIC pernah di Bali itu 5 kali, di Jogja itu 4 kali, di Jakarta juga 3 kali. Misalnya kalau bertugas itu sampai 1 bulan meninggalkan keluarga ya, satu sesi. Nah, ini teman setia radio ini kalau di pondokan begitu ya, di kos-kosan ya, seperti itu. Nah ini sementara saya masih mencoba untuk ini mencari sumber masalah yang ada di radio saya. Sekali lagi kita harus bersabar ya, karena dari sumber itu satu-satu bisa, tetapi kok dua saya sambungkan itu kok tidak ada suara di loudspeaker. Nah ini kan aneh. Mestinya kalau toh itu bisa dihubungkan dengan baik, mestinya bisa. Nah, artinya ini berarti bahwa sambungan yang ada di radio aslinya ini memang putus di tengah. Nah, inilah kenapa dulu saya pasang baterai walaupun baru, dia tidak bisa saat itu ya, sekitar 10 tahun yang lalu lah. Karena radio ini radio istilahnya merek transistor ya, dan itu terkenal badak begitu ya. Tapi karena mungkin saking lamanya kabelnya juga ada yang aus dan sebagainya, maka saya coba ganti penghubungnya ini, yang antar baterai ini saya ganti dengan kabel yang cukup besar.
walaupun ini kemudian mengurangi beban. Akibatnya apa? Nanti kalau bunyi radionya tidak bisa keras, ya tidak bisa keras karena memang penghubungnya ini sudah istilahnya sudah banyak makan strom di situ. Nah, tapi nggak masalah. Memang nanti rencana saya tidak perlu terlalu keras radio itu, cukup sebagai pengingat saja kan. Kita cukup apa ya, diingatkan dengan suara radio kita ternyata, oh ya ini radio ini kok bunyi berarti ada kompor yang nyala, nah begitu. Ini logika sederhana saya seperti itu. Jadi ini sementara ini saya masih masih mencari, dan saya juga dalam masa pensiun seperti ini saya tidak tergesa-gesa. Seandainya hari ini tidak jadi, ya saya tinggal untuk pekerjaan besok, begitu. Nah, prinsipnya ketika pensiun seperti ini, saya nunggu adzan. Nah, adzan nanti sholat di musola atau masjid. Kalau subuh insya Allah di masjid, kalau zuhur asar di musola. Nah, saya tinggal nanti, saya tunggu sholat. Nanti kalau sudah sholat zuhur makan tidur, nah begitu. Kita nikmati hidup ini. Sudah masuk kelompok pang, ya, pangsiunan. Nah, maka kita tetap ada ide-ide, ada karya, dan ada usaha begitu. Nah, walaupun tidak secepat dulu lagi kita berpikir dan bekerja, tapi yang penting kita itu berusaha agar apa? Ya agar kerja kita manfaat, ya manfaat. Nah, ini jadi ketika saya membuat komentar ini kan tadi sudah saya tunjukkan itu sudah jadi ya. Nah, ini proses saya rekam, proses ketika saya membuat tadi, bagaimana upaya saya seperti apa. Kalau saya tidak sabar ya sudah nggak bisa gitu, saya tinggal udah cari yang baru, radio yang baru, atau cari baterai yang besar, selesai kan begitu. Tapi saya pikir ya itu tidak tantangan lagi ya, terlalu simpel. Maka justru dengan seperti ini tantangan bagi saya. Kalau toh berhasil kan kita menjadi puas begitu. Ini maka saya bongkar lagi rangkaian baterainya, kemudian saya coba lagi satu-satu, adakah eh, bisa berbunyi atau belum. Nah, ini maka kita harus apa bersabar begitu ya, bersabar. Dan ini saya baru akan mencoba lagi apakah ada suara atau tidak ya. Kita coba, bismillah ya. Nah, ternyata belum berhasil juga ini, ternyata belum ada suara juga, berarti rangkaian yang ada di apa di kotak baterai itu belum benar ya, belum benar ya, belum benar. Maka langkah selanjutnya adalah tetap saya akan berusaha membuat rangkaian baterai tadi menjadi susunan yang lebih rapi, lebih bagus ya. Biar apa? Biar nanti strom atau arus, nah itu bisa jalan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini saya coba lagi, saya susun lagi begitu. Saya mungkin menyusun sudah 4-5 kali mungkin itu. 4-5 kali. Tapi kok selalu gagal. Penasaran saya ketika satu-satu saya cek itu bisa, ketika dua kemudian kok tidak bisa. Nah ini maka berarti ada putus di tengah tadi yang harus saya cari. Sementara saya bandrek bahasa Jawanya ya, itu ternyata juga belum bisa. Berarti bandreannya itu ya. Nah, bandreannya itu yang belum betul. Nah, ini saya coba, dan itu kelihatannya sudah ada suara sedikit-sedikit, sudah ada suara. Tinggal saya nanti memikirkan bagaimana kita bisa memutuskan arus ya. Jadi tidak bunyi terus, tetapi memutuskan arus biar arus itu nanti bisa kita kendalikan sesuai dengan keinginan kita. Artinya bisa kita on off kan. Nah, ini kan saya harus berpikir lagi ya.
nanti biar saklar ini bisa dipasang, maka harus ada dua kutub. Kutub positif dan negatifnya itu harus saya buat. Nah, oleh karena itu rencana saya nanti saya akan cari ring. Ring itu tahu ya, ring. Ring itu bulatan. Ring itu kalau bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya itu cincin ya. Bulatan begitu, nanti rencana saya paling tidak ada dua, kemudian akan saya pasangkan di sana, kemudian tengah-tengahnya itu akan ada satu koin yang saya beri isolasi. Nah, caranya begitu. Jadi ini ada koin-koin, terus tengahnya ada koin yang ada isolasinya. Sehingga nanti kutub positif ini, katakan satu kutubnya kutub negatif, inilah yang akan sambungkan saklarnya di sana. Nah, rencana saya seperti itu. Nah, maka ini saya masih mau memperkuat rangkaian uang koin tadi, uang koin yang istilahnya tidak sama, ada yang 500, ada yang 200, ada yang 100. Jadi kalau disusun pasang baterai ambiar lagi ya. Bolak-balik ambiar ini. Nah, maka ini apa? Saya masih mencari ya bagaimana biar susunan itu tidak bolak-balik ambiar seperti itu. Ya, saya ini betulkan kabelnya dulu. Biar apa? Biar nanti tidak terlalu mengganjal ya. Maka kemudian saya mau mencari alat lain yaitu lakban dan nanti juga ring. Ya ini saya masih mencari ring karena saya punya satu kotak itu yang bongkaran-bongkaran elektronik begitu. Ada skopnya, ada ya ring, ada murbaut ya. Bahkan kadang-kadang bekas radio pun apa saklarnya dan sebagainya itu tidak saya buang. Nah, biasanya ada atau bongkaran helm. Nah, itu juga ada ringnya itu yang mur-mur itu biasanya sebelum dibuang kaca saya ambil, murnya itu juga saya ambil karena kadang-kadang mur ini berguna seperti kemarin saya punya tangga dari aluminium itu dipakai karena dipinjam untuk apa membangun stand di SPP begitu. Nah, ini gampang sekali kemudian karena bongkar pasang di bawah sana ini kemudian murnya hilang. Nah, padahal mur ini tidak sembarang mur, artinya murnya itu harus mur yang agak panjang. Nah, ketika kita cari itu agak kesulitan juga, tapi alhamdulillah saya sabar mencari dan ketemu walaupun ukurannya itu lebih kecil ya. Mending lebih kecil daripada lebih besar nggak bisa masuk di lubang di tangga ya. Kemudian bisa saya rekayasa dan selanjutnya bagaimana biar bautnya itu tidak lepas, maka ujungnya itu saya beri ini tali, saya tali dengan tali seperti ini ya, ujungnya saya talikan begitu. Dan ini kalau sudah ditalikan itu biasanya bahasa Jawanya itu singset atau erat. Nah, ini ya. Ini saya sudah menemukan, ya ini ringnya sudah saya temukan. Saya biasanya tidak hanya dua, tapi saya cari tiga. Ya, untuk apa? Untuk kalau toh yang satu tidak kepake, nanti yang satu toh masih bisa digunakan. Ini saya akan coba ring yang besar saya pasangi dengan kabel begitu ya, kabel di ujungnya. Kemudian nanti akan saya rangkai di sana dan saya juga butuh lakban begitu ya, butuh lakban untuk untuk menutup ya satu koin yang akan saya pasang di tengah-tengah ring tadi ya. Kalau saya hitung tadi jumlah koin itu dari baterai kemudian ke kutub itu satu baterainya itu memerlukan sekitar 5 koin
ya 5 koin ya, karena kan tipis-tipis begitu. Ternyata memang ada koin itu yang daya hantarnya kurang bagus. Ini saya cek ternyata ada lemnya, karena kan biasanya kalau koin yang kecil-kecil itu biasanya dibalut begitu biar dijadikan 1000. Maaf ya, maaf, dijadikan 1000. Jadi itu masih ada sisa-sisa lem di situ, kalau kita katkan ya otomatis tidak bisa berhubungan walaupun hanya sepersekian mili. Ketika ada lemnya nggak bisa. Nah ini saya akan coba ya, saya akan coba pasangkan ya, ini di tengah-tengah antara baterainya di situ ya, kemudian saya pasangkan ya, saya coba seerat mungkin biar tidak jepat begitu ya, bahasa daerahnya, biar tidak jepat ya. Nah ini ternyata memang agak sulit juga ya, karena dan adanya yang saya temukan itu sisa-sisanya itu koin-koin kecil yang berbeda-beda ya. 5 itu tadi ada 500-annya itu 2, kemudian ada 200-annya 2, dan yang 100-an kecil itu 1 ya. Sehingga saya agak kesulitan juga ini memasangnya, dan memang kalau mau saya tadi sudah bagus, mau saya pasang lagi ternyata butuh kesabaran lagi ya, butuh kesabaran lagi ya, ya nggak apa-apa, toh saya tidak dikejar waktu kan, jadi saya hanya mau menjawab tantangan ini ya. Semuanya saya kembalikan pada Allah. Kalau Allah mengizinkan pasti bisa, tapi kalau Allah tidak mengizinkan ya nggak mungkin bisa ya. Yang pasti, yang jelas kita harus berusaha. Seandainya bisa, alhamdulillah. Seandainya tidak, ya nggak masalah. Terus saya rugi waktu. Rugi waktu apa? Karena saya niati menunggu seperti itu, nunggu sholat, nah, nunggu azan untuk bisa kita nanti sholat berjamaah. Nah, niatnya seperti itu. Sehingga insya Allah kegiatan kita pun dijadikan mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah. Nah, jadi ini saya masih mencari ring lain. Ternyata 3 yang saya gunakan tadi masih ada yang terlalu kecil. Saya butuh ring yang agak besar ya. Ternyata agak sulit. Ya, saya hanya menemukan 1 ring yang agak besar itu bekas onderdil ya. Saya dulu pernah beli, ada sisa 1 itu onderdil ring begitu ya, kemudian saya gunakan, saya temukan 1. Nah ini yang 1 masih cari. Alternatif saya kalau toh tidak ketemu, saya akan menggunting seng begitu. Nah tapi tadi saya cari di laci itu ada semacam bekas pintu begitu ya, bekas daun kunci pintu itu kelihatannya ada yang terpotong. Nah ini saya masih bisa gunakan ya, sehingga akan saya manfaatkan ya, akan saya manfaatkan sebagai ring ya, atau penghubung ya, untuk masang kabelnya tadi ya. Ini saya temukan, kemudian saya akan rangkai dulu, kemudian nanti akan saya pasang ya. Mohon maaf saya nggak pakai celana panjang ya, ini aurat saya kelihatan, ini nggak bagus sebetulnya. Orang tua auratnya diumbar begitu, tapi asumsi saya toh gelap tadi ya, ternyata setelah neon saya nyalakan, ini tadi saya keluar sebentar untuk menyalakan neon. Nah ini sudah menjadi agak terang, ada cahaya begitu ya. Ini karena kamera yang saya gunakan itu kamera Sony ya, kamera Sony yang jadul juga cukup lama ya, Sony seperti ini. Alhamdulillah masih bisa digunakan walaupun pernah rusak juga ya, ini masih bisa digunakan, dan kameranya sudah tidak jernih lagi ya, karena sudah, ini juga saya beli kalau tidak keliru ya tahun ini, yang belikan istri dulu tahun 2010 ya, kalau sekarang berarti sudah 12 tahun. Alhamdulillah masih bisa digunakan
Dulu belinya 1/4, 1.250.000 ya, baru ini. Saya tidak bisa menemukan ini kabel datanya ini. Ini katut di wadahnya, yang saya cari wadahnya nggak ada. Karena kalau ini ada kabel data, ketika saya akan mengambil ini memory cardnya kan tidak perlu saya bongkar pasang, cukup ini nanti dicekkan di sini ya, ini dicekkan di sini kemudian langsung di komputer. Itu saya pikir lebih praktis, tapi ya istilahnya karena memang itu dikehendaki Allah belum bisa saya ketemukan. Ini untuk cari cek yang seperti ini memang agak sulit ya, ini khusus, tidak bisa sembarang cek. Ini sudah saya coba-coba, saya banyak cek seperti ini juga tidak bisa ini ya. Ini cek seperti ini juga nggak bisa karena memang ini bawaan pabriknya, jadi tidak bisa sembarangan cek bisa kita pasangkan. Ya, banyak cek yang kemudian saya simpan ya begitu. Ini juga kecil juga nggak bisa. Nah, macam-macam ya. Kadang-kadang ini kalau tidak dirawat ini menjadi nieng, bahasa Jawanya itu nieng ya. Kan maneman ya. Maneman atau sayang ya. Ini saya masih berusaha untuk cari ring lagi, tapi ternyata tadi ring yang saya temukan ternyata terlalu tebal ya, terlalu tebal. Artinya apa terlalu tebal? Artinya ketika saya pasangkan, saya kurangi koinnya, ternyata tetap belum bisa masuk ya, belum bisa terhubung dengan baik ya, belum bisa terhubung dengan baik. Maka ini saya harus cari alternatif ring lagi yang nantinya bisa saya gunakan untuk memasang kabel saklarnya di sana. Ini saya nemukan lagi, kalau tadi dari bekas daun itu ini saya kebetulan menemukan ring yang agak kecil ya, agak kecil. Akan saya coba apakah bisa atau tidak untuk saya rangkaikan ya, dengan baterainya biar nanti bisa digunakan ya, dan alhamdulillahnya kan radionya sudah bisa bunyi. Nah, ini saya senangnya, makin penasarannya kan radionya sudah bisa bunyi. Berbeda kalau radionya nggak bunyi, nah saya nggak ada minat atau nggak ada semangat. Nah, ini radionya sudah bunyi, paling ini saya membuat isolatornya ya, biar nanti antara kutub positif negatifnya biar bisa digunakan untuk masang saklar. Nah, ini saya masih mencoba memasang isolator biar tidak terhubung. Nah, ini terdengar suara-suara itu jepat terus, dalam bahasa Jawa ambiar terus itu ya, ambiar terus, belum bisa dipasang secara fix, secara bagus ya. Saya tidak putus asa karena bagaimanapun ini tergantung nanti ketelatenan atau kerajinan saya, apakah saya mampu untuk menyusun ya koin-koin yang ada di situ. Terdengar itu selalu ambiar terus ya, tapi saya nggak putus asa. Biar ini ujian bagi saya makin penasaran ya. Saya coba berkali-kali, saya coba itu sudah mungkin hampir 10 kali itu, belum berhasil, tapi nggak apa-apa, namanya berusaha. Tapi itu tadi semangat saya bahwa radionya masih bunyi, tinggal saya akan memasangkan bagaimana saklar ini biar nanti bisa berfungsi. Nah, gitu. Nah, ini saya sudah hampir berusaha bisa. Saya coba dulu ini yang satu kurang erat. Saya coba barangkali posisi dari koin-koin itu, baterai yang satu yang statis itu ternyata
juga ada kendala, maka saya bongkar lagi. Nah, daripada nanti setelah dipasang ambiar lagi kan malah tidak bagus. Maka ini saya coba susun lagi biar bisa nanti digunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ini tadi sebelum bisa saya pisahkan radionya dengan tutupnya, memang kabel antena itu kan pendek. Oleh karena itu saya alhamdulillah ada bautnya, itu ada murnya, saya ambil murnya sehingga bisa saya pisah seperti itu. Kalau saya tidak hati-hati malah putus antenanya. Kalau putus antenanya ya udah nggak bunyi. Kalau nggak bunyi ya itu repot lagi. Nah, maka langkahnya, nah ini saya sambung kabel antena, saya sambung. Kebetulan saya menemukan ada kabel telepon ya, kabel telepon yang dulu. Kalau telepon yang sekarang itu pakai fiberglass itu, wah itu dulu namanya kabel pemean itu yang satu. Jadi ada 3 kabel, satu kabel besar untuk biasa dulu untuk pemean begitu. Kemudian ada 2 kabel itu yang terbuat dari fiber. Nah itu nggak bisa untuk konektor seperti ini. Tapi kalau saya punya sisa-sisa kabel seperti itu, saya ambil kabel utamanya atau kabel yang keras itu, kabel pemean itu, yaitu saya ambil kemudian saya pasangkan dengan yang lain. Jadi kabel yang panjang saya tekuk ya, yang kabel-kabel itu untuk positif negatif. Wah itu sangat kuat dan insya Allah tidak korslet. Nah, ini cara saya ya. Jadi saya mengubah rangkaian untuk instalasi itu, karena kabel sekarang itu kan misalkan dipakai di luar rumah kena panas hujan itu paling 5 tahun nggak nyampe ya, itu sudah ambiar di tengahnya. Kalau pakai itu insya Allah kuat ya. Saya punya masalah di lampu neon depan rumah juga begitu, kena angin, kena hujan begitu, berkali-kali saya nggak bisa ngatasi. Nanti kalau ada hujan mati, kalau ada angin mati lagi ya. Kenapa? Ternyata memang sambungan kabel itu ya nanti kemudian akan geser. Tapi kalau saya gunakan kabel dari Telkom yang fiberglass itu, yang saya ambil kabel pemean atau kabel yang keras itu, kemudian saya tekuk jadi 2 kabel begitu ya, 2 kabel. Itu kalau satu LAN itu ada berapa? 3 kali 2, 6 kabel itu. Tapi kan yang kabel fibernya kan tidak gunakan, hanya kabel yang itu saja, yang kabel yang keras itu saja yang saya gunakan. Dan alhamdulillah kuat. Sekarang ada angin besar pun neon tetap nyala, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, ini saya baru nyambung anten ya, karena kalau antenanya itu tidak dipasang nanti juga tidak ada sinyal, dan karena ini menggunakan transistor jadi tetap ini sangat sangat diperlukan. Ini saya potong dulu kabelnya, ini kabel telepon ya, ini sisa-sisa seperti itu saya, walaupun pendek nggak ada 1 meter, saya gulung ya, saya gulung. Nanti kan sayang sekarang cari kabel seperti ini sulit ya, biasanya dibuang atau dikilo, oke ya, enggak lah, nanti seperti ini kan ada manfaatnya ya, ada manfaatnya. Saya masangnya juga mudah dan enak begitu ya. Jadi tinggal saya kupas begitu. Nah, untuk mengupas kabel itu bisa kadang-kadang kalau saya malas saya gigit begitu. Tapi sebetulnya kalau ada alatnya itu enak. Ya langsung saya itu bisa. Tapi manakala tidak ada ya pakai korek api itu juga bisa. Korek api gas itu kemudian diseset pakai tisu itu juga enak ya. Daripada pakai gunting. Kalau pakai gunting resiko nanti terkena serabut kabelnya itu terkena, sehingga akan mengurangi panjang dari kabel itu. Nanti kalau sudah terkena makin sedikit kan serabutnya lah, itu juga mengurangi ya, kekuatan dari kabel. Nah, ini
saya pasang kabel teleponnya. Sudah terdengar ya, ini sudah mulai bisa. Saya coba, sudah bisa bunyi radionya. Nah, ini saya akan tutup nanti ya boxnya. Ini mohon maaf karena suara radio tidak saya keraskan karena ada lagu. Nanti kalau saya keraskan ada lagu, terkena pelanggaran ya, terkena pelanggaran. Nah, tapi itu sudah keluar suara, sehingga nanti akan tinggal saya tutup boxnya biar bisa dipasang ya, biar bisa dipasang ya. Nah, ini sudah saya coba beberapa kali, ternyata tidak berhasil. Nah, ini sudah berhasil, tinggal nanti saya mencari kabel yang agak panjang dan juga memasang rangkaiannya di tembok ya, memasang rangkaiannya di tembok. Sementara itu dari apa yang saya sampaikan tadi memang cukup lama ya. Ini saya membuat hampir 1 jam ya, hampir 1 jam, karena dia memanfaatkan barang-barang bekas ya. Nah, kebetulan ini radionya RRI Semarang ya, dan itu baru lomba cerita, jadi tidak lagu. Nah, ini alhamdulillah sudah bisa. Kemudian saya tutup belakangnya agar tidak walaupun kena guncangan tidak jepak, istilahnya begitu ya. Tapi ya saya mohon maaf, memang suara radio nanti tidak saya keraskan ya, saya edit biar nanti tidak terkena pelanggaran ya, tidak kena. Ini saya cek lagi positif negatifnya, kemudian saya pastikan apakah ada korsleting atau tidak. Kalau korsleting itu panas ya, tanda-tandanya kalau baterai itu panas. Kalau nanti dibiarkan ya akan merusak elemen ataupun komponen yang ada di dalam radio, karena kapasitasnya akan kemudian menjadi meningkat. Yang kedua, memang baterainya kemudian akan boros ya, panas, kemudian akan cepat aus dan cepat ganti baterai nanti. Ini saya pastikan apakah masih bisa atau tidak. Ini ternyata juga masih bisa. Dan saya juga cari gelombang yang paling bagus, paling keras begitu ya, karena seperti tadi suaranya memang tidak terlalu keras karena saya gunakan kabel yang besar-besar. Ini kan ohmnya jadi besar, jadi ini makin mengurangi ya, mengurangi suara. Nah, ini saya coba untuk pasang kabel yang lebih panjang dan pakai saklar, kira-kira berfungsi atau tidak. Dan alhamdulillah ternyata memang bisa berfungsi ya. Ternyata memang alhamdulillah bisa berfungsi. Sekarang saya tinggal memikirkan kabel yang lebih panjang dan akan menyambungnya, dan juga akan saya pasangkan di dinding dapur. Nah, di dinding dapur. Nah, ini karena bagaimanapun biar tidak nanti mengganggu ya, di dapur itu kan nanti banyak alat masak yang ditempelkan di dinding. Nah, ini saya berusaha jangan sampai nanti istri malah marah. Ini kok teng geranceng, bahasa Jawanya itu teng geranceng, kayak nggak rajin. Nah, maka saya akan cari kabel yang memadai, kemudian juga paku. Nah, walaupun tadi tidak disebutkan, tetap kalau untuk memasangnya itu butuh
alat untuk memukul yang namanya petik ya, kemudian ada paku ya, kemudian juga nanti diperlukan tali ya, tali sudah saya katakan. Tali gunanya untuk tadi, untuk biar eh, me- mengeratkan ya sambungan. Tapi di samping itu saya juga tadi memerlukan plastik ya, plastik kantong untuk apa? Untuk membungkus radio. Saya biasanya alat elektronik kayak gitu, apalagi yang di tempat-tempat yang lembab, saya tutup pakai plastik. Kemudian atasnya saya talikan dengan tali tadi ya, tali masker ya, yang sudah kita potong ya, kemudian kita talikan yang erat, nah, sehingga nanti tidak terjadi kelembapan, karena kalau lembab kering nanti juga akan memutus kabelnya, itu juga bisa. Ini saya masih mencari gelombang yang kira-kira eh, bagus penangkapannya begitu. Nah, memang kalau RRI itu biasanya memang bagus ya. RRI ini kebetulan saya tangkap tadi RRI Semarang. RRI Semarang itu penangkapannya bagus, dan ini sudah mulai saya tutup, saya pasang murbautnya. Ini alhamdulillah sudah siap rangkaiannya, tinggal nanti saya pasang di dinding, dan juga saklarnya dipasang juga di atas tadi kompor ya, kebetulan itu ada kabel yang lewer gitu, itu saklar lampu ya, penerang di situ, karena di atas kompor juga saya beri lampu penerang biar misalkan pas masak itu keadaan gelap, nah itu bisa sebagai lampu cadangan ya. Jadi saya beri saklar juga. Nah, ini karena kalau istri masak itu kasihan, dia nggak kelihatan kematangannya seperti apa. Kalau diberi seperti itu, insya Allah ya, itu makin enak istri ketika memasak itu lebih nyaman ya, lebih lebih enak gitu. Nah ini saya coba terus untuk memfitkan karya saya itu, karena jangan sampai nanti sudah dipasang eh, karena tergesa-gesa menjadi jepat lagi ya, nanti bongkar lagi kan, dua kali kerja. Maka ini saya fixkan, saya uji coba, saya cari gelombangnya yang paling bagus mana, kemudian juga eh, tempat-tempat yang kira-kira nanti membahayakan, ataupun kalau dipasang itu goncang kemudian mati, jangan sampai. Ini radionya sudah bunyi ya. Nah, ini radionya sudah bunyi, saya tinggal nyoba saklarnya dan kabelnya, karena kabel itu pun harus saya cek ya, kabel juga harus saya cek sebelum saya pasang, daripada sudah dipasang tidak bunyi atau tidak berfungsi gara-gara kabelnya mati di tengah. Nah, maka harus saya cek juga. Ini saya ambil saklarnya ya. Saklar ini sebetulnya ya, saya tadi tidak menemukan saklar yang ini ya. Ini saklar gantung ya. Sebetulnya pas ini, yang saklar ini sebetulnya pas. Ini saya tadi menemukan yang saklar tembok, tapi nggak apa-apa, nanti akan saya balut dengan lakban ya. Saya balut dengan lakban. Jadi ini sebetulnya yang paling bagus ya ini. Ini ya, pengalaman saya ini memang kuat ya, tapi kemarin ada trouble di atas setrika ini tidak bisa berfungsi. Ternyata di dalamnya itu konektornya antara ini ya, yang on off-nya ini ternyata lempengan yang lembut begitu ya, lempengan yang tidak dilem begitu, sehingga gampang sekali ketika terguncang ataupun kita kekerasan gitu, ini lepas. Kalau hilang, nah, maka saya pasangi dengan kawat kecil gitu ya, setelah saya lubangi begitu, pakai paku saya bakar terus saya lubangi, kemudian saya kasih
kawat kecil, mana ada di sini enggak, pakai kawat yang kecil, kemudian saya masukkan. Nah, saya masukkan begitu, kemudian saya lilitkan, dan di bawah ceklak-ceklik tadi ya, di bawahnya di sini, sehingga sudah bisa berfungsi lagi, alhamdulillah ya. Nah, memang kita pensiun itu cari kerjaan ya, pekerjaan rumah, cari PR gitu. Mana yang bisa kita atasi sendiri ya, kita coba. Kalau hari ini nggak bisa kok terhalang adzan, ya besok lagi kan begitu. Besok kalau belum bisa ya sudah, taruh lagi, cari cari yang lain ya. Nanti suatu ketika dapat ilham ya, kadang-kadang begitu. Kita prinsipnya mungkin hari ini Allah belum mengizinkan, ya jangan dipaksakan. Allah tidak mengizinkan kok, memaksakan diri ya akan tidak bisa berhasil. Ini saya mencoba ini pasang saklar ya, saklar, karena saklarnya itu saklar dinding ya, dan nanti akan saya fungsikan sebagai saklar gantung, maka saya harus membuat biar tidak apa, tidak menjadi masalah nanti ketika dipasang. Ini dari apa, suara radio ini memang kalau saya keraskan ini sebetulnya ada suaranya ya, itu ini ada suaranya, tapi nanti mohon maaf saya tidak bisa mengeraskan suaranya ya, untuk jaga biar tidak kena apa, kena pelanggaran. Ini saya masih sekarang merangkai saklarnya. Nah, saklarnya ini ternyata memang kabelnya atau motherboardnya itu juga kecil-kecil ya, jadi mata tua seperti ini harus pakai loop, kadang begitu, pakai kacamata nggak bisa pakai loop. Ini saya bongkar pasang apa, kabel itu pun juga tidak sekali jadi ya, sampai 3 kali ya bongkar, lagi belum puas dicoba lagi begitu ya. Setelah, nah ini sudah saya tutup, tapi saklarnya tidak main maksudnya ceklak-cekliknya itu tidak bisa memutus, tidak bisa meng-on dan off-kan. Ternyata di situ ada kabel yang nempel ya. Maka harus saya kurangi kabelnya dan saya akali biar tidak nempel. Kalau nempel terus berarti kan on terus ya, maka harus biar bisa on off. Ini makanya ini saya coba untuk mengurangi kabelnya ya. Untuk mengurangi kabelnya, dan saya berusaha agar kuat ya, nanti kalau dipasang itu tidak ada masalah begitu. Nah, ini hampir jadi ya, sudah setengah jadi, sudah saya kencangin lagi, dan nanti akan saya beri tali dari masker tadi, untuk apa, untuk biar kabel penghubung ini nanti tidak lari ke sana kemari. Nah, karena kalau ketarik nanti, kalau tidak diberi tali ya, ketarik salah satu atau dua-duanya bisa lepas semua, maka harus diberi hubungan. Akan ideal kalau kemudian diberi simpul sih di dalamnya, tetapi itu tidak ada ruangan untuk itu, maka saya lebih baik memberi tali saja dan saya kaitkan dengan lubang yang ada di sana, sehingga nanti kalau ketarik pun insya Allah itu tidak akan lepas. Harapannya seperti itu. Saya cukup lama mengotak-atik ini saklar ya. Nah, cukup lama karena apa? Sekali lagi karena murnya itu kecil ya, jadi ngepas ke bolongan ya, untuk masukkan lubang itu, karena orang tua itu orang melebu-melebu gitu ya. Nah, itu nggak bisa dipaksa, harus kita dengan perasaan. Nah, oh ini kalau sudah dapat jalan, nah baru
kita putar, kita tekan gitu. Ini sudah ada hasilnya. Nah, ini sudah cukup bagus. Belum ditutup, kita coba dulu barangkali sudah main atau belum on off-nya. Ini ya, oke. Oke, ini sudah saya anggap bagus lah begitu. Ya, sudah saya anggap bagus, mungkin sudah bisa ditutup biar nanti segera kita pasang gitu ya. Nah, ini tinggal nanti kita ngakali biar tidak apa korslet atau nyetrum dalam arti walaupun ini harusnya tidak AC tapi DC ya tetap ya kita harus hati-hati ya. Ini kemudian saya beri tali ya, tali dari masker tadi saya talikan di sana. Nah, ini kan kalau kita tarik kencang itu tidak begitu tebal sehingga kalau kita tutup karena tutupnya itu ternyata tutup saklarnya itu tidak menggunakan tidak menggunakan murbaut tapi hanya pengait saja ya, pengait saja. Dan itu kalau ada benda yang ada di sana biasanya itu agak sulit rapatnya. Tapi kalau untuk tali masker ini alhamdulillah bisa menyesuaikan. Nah, ini saya talikan di sana dan insya Allah ini sudah cukup bagus menurut ukuran saya sehingga nanti bisa oke kalau dipasang ya, bisa oke kalau dipasang di di atas kompor ya. Memang saya pikirkan jarak kompor dengan dengan saklar jangan terlalu dekat ya karena nanti kalau panas juga akan ledeng bahasa Jawanya itu ledeng atau menjadi meleleh nanti lah. Oleh karena itu beri jarak ya sekitar 75 cm lah begitu. Yang penting tangan itu bisa menjangkau. Jangan terlalu tinggi juga lupa nanti. Ya lupa. Tapi kalau sekitar di bawah 1 meter kan pandangan itu di depan mata begitu. Jadi kita akan ingat terus. Ini sudah oke, sudah jadi. Kemudian saya siap untuk merangkai di belakang ya. Jadi ini alat sudah jadi, hingga nanti rangkaian dan rangkaian tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Dan mudah-mudahan Anda bisa membuat sendiri karena ini insya Allah cukup mudah ya, buatan pensiunan aja bisa apalagi Anda yang masih muda ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah, tetapi kalau ada yang kurang baik kebodohan saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Ya, akan kita coba.